Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kajian konseptual kami yang berjudul Kemampuan Literasi Matematika Siswa dalam Kontekstual Teaching and Learning berdasarkan gender berbantuan e-learning sekolah. Kajian konseptual ini dibuat oleh Bapak Dr. Mulyono MSI, dosen jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang, dan saya sendiri Dwi Rahmawati, mahasiswa jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pertama, untuk pembahasan pendahuluan, berdasarkan standar isi mata pelajaran matematika SMP MTS bahwa pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan masalah kontekstual. Menurut Departemen Pendidikan Nasional 2006, kompetensi yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan literasi matematika. Berdasarkan studi PISA, pada 2012, Indonesia menempati 64 dari 65 negara dengan skor 375, jauh di bawah skor rata-rata. Menurut Mendikbud 2014, Bapak Anies R. Baswedan PhD, bahwa 76% siswa Indonesia tidak mencapai level 2, padahal level 2 ini adalah level minimal untuk keluar dari low achievers. Menurut studi pendahuluan yang telah kami lakukan, lebih dari 70% siswa kelas 8 di salah satu SMP tidak mencapai batas tuntas aktual. Menurut studi pendahuluan kami pula, pembelajaran masih terpusat pada guru dan tidak mengacu pada masalah kontekstual. Maka dari itu, inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan. Kemudian kita masuk ke tahap pembahasan. Pertama adalah contextual teaching and learning. Pada kajian konseptual ini, untuk mendukung kemampuan literasi matematika siswa, maka penyaji memilih untuk menggunakan model contextual teaching and learning. Apa itu model contextual teaching and learning? Menurut Sanjaya 2006, contextual teaching and learning adalah salah satu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Langkah-langkah pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning ini ada 7. Yang pertama, modeling. Yang kedua, questioning. Yang ketiga, learning community. Yang keempat, inquiry. Yang kelima, constructivism. Yang keenam, reflection. Yang ketujuh, authentic assessment. Kemudian, kemampuan literasi matematika. Apa itu kemampuan literasi matematika? Menurut Draft Assessment Framework PISA, bahwa kemampuan literasi matematika merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Konteks masalah di dunia nyata dalam PISA. Pertama ada konteks pribadi, yang kedua ada konteks pekerjaan, yang ketiga ada konteks umum, yang keempat ada konteks ilmiah. Kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa dalam proses penilaian PISA. Pertama, komunikasi, kedua, matematisasi, yang ketiga, representasi, yang keempat, penalaran dan argumen, yang kelima, merumuskan strategi untuk memecahkan masalah, yang keenam, menggunakan bahasa simbolik, formal, dan operasi, yang ketujuh, menggunakan alat-alat matematika. Selanjutnya, e-learning. Berdasarkan observasi penyaji, bahwa e-learning SMP Negeri 2 Pekalongan ini sudah cukup merepresentasikan e-learning yang efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. E-learning SMP Negeri 2 Pekalongan ini memiliki fitur beranda, dapat disisipkan lagu, terdapat riwayat login pengguna, terdapat pengumuman, pesan, jadwal mengajar, tugas, materi, komentar saya atau komentar guru, filter pengajar, filter siswa, dan logout. Selanjutnya, implementasi pembelajaran CTL berbantuan e-learning. Yang pertama, modeling. Siswa diberi motivasi dan tujuan mempelajari materi serta manfaatnya dalam dunia nyata. Questioning. Guru menyampaikan materi-materi pokok dengan metode tanya jawab. Yang ketiga, learning community. Siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang heterogen. Yang keempat, inquiry.
Guru memberikan lembar diskusi melalui e-learning sebagai bahan diskusi siswa dalam menemukan konsep materi melalui masalah yang diangkat dari kehidupan sehari-hari atau konteks masalah menurut PISA. Yang kelima, constructivism. Siswa menyelesaikan masalah yang ada di lembar diskusi untuk membangun pemahaman dan mengkonstruksi konsep. Dalam penyelesaian soal, siswa diarahkan untuk melakukan penyelesaian soal dengan mengacu pada langkah-langkah penilaian PISA. Yang keenam, reflection. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dengan metode tanya-jawab. Yang ketujuh, authentic assessment. Siswa mengerjakan soal evaluasi sekaligus mengupload jawaban di e-learning. Dalam proses penilaian, guru mengacu pada proses penilaian PISA. Berdasarkan kajian konseptual yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pembelajaran matematika dalam kontekstual teaching and learning berbantuan e-learning sekolah diprediksi mampu meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa, serta mampu membuat siswa terbiasa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa memiliki kecakapan dalam penggunaan teknologi dan mendukung upaya nirkertas. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.